guru yang memang mungkin senang edit, senang dan seterusnya. Tapi sekali lagi, bagi video aksi nyata maupun video pembelajaran, pendekatannya lebih ke kontennya gitu ya. Jadi sekali lagi, musik, mungkin visual yang menarik, teks yang menggunakan berbagai ornamen gitu ya, itu lebih kepada pelengkap. Tapi sekali lagi yang paling penting bagaimana pesannya sampai gitu ya. Jadi sekali lagi ketersampaian pesan menjadi ciri atau menjadi syarat mutlak dari sebuah video aksi nyata maupun video pembelajaran lainnya. Dan itu nanti mohon mungkin dikuatkan oleh Pak Ohan bagaimana membuat video dengan kontennya mungkin agak cukup berat tapi tetap bisa disampaikan dengan menarik, ringan, sehingga sekali lagi pendekatannya bukan hanya untuk kepentingan nyata sehingga lulus gitu ya, dapat sertifikat, tapi lebih dari itu, video yang Bapak Ibu buat seperti konsep yang sekolah yang dicita-citakan, salah satunya adalah guru yang gemar berbagi dan berkolaborasi. Jadi harapannya setelah itu video yang dibuat Bapak Ibu tuh bisa dibagikan lagi, kemudian guru-guru lain yang bisa melihat atau menyaksikan video Bapak Ibu tuh dapat insight, dapat inspirasi dari itu gitu. Sekali lagi kebermanfaatan menjadi lebih penting dan rasanya Bapak Ibu di luar sana mungkin yang punya keterbatasan untuk membuat video atau mungkin dalam teknik pembelajaran itu dapat terbantu ketika melihat video Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti karyanya tidak berhenti di Bapak Ibu saja, tetapi Bapak Ibu bisa juga bagikan ke rekan-rekan guru lain sehingga vibes belajar dari Bapak Ibu guru lain itu dapat juga terwujud gitu. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi selamat berkarya nanti Bapak Ibu, nanti mungkin setelah nanti Pak Ohan menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa langsung praktek gitu ya, langsung mempraktekkan nanti tips and triknya gitu. Pak Ohan nanti jangan susah-susah. Jadi sekali lagi pijakannya adalah saya sering sampaikan ketika pelatihan-pelatihan video pembelajaran, karena saya juga base-nya adalah produksi video gitu ya. Jadi sekali lagi video yang baik itu tidak harus dari alat yang canggih, alat yang mahal gitu ya. Saat ini handphone yang kita pegang juga udah sangat canggih, udah banyak yang 4K, jadi rasanya tidak ada halangan untuk membuat video yang baik dari peralatan yang kita punya gitu ya. Jadi setelah ini jangan sampai kata Pak Ohan harus bikin video bagus sehingga harus beli kamera canggih gitu ya. Jadi nggak harus, silakan gunakan tools atau device yang sudah Bapak Ibu punya dan silakan berkreasi dengan video yang paling baik, dan kami tunggu karya-karyanya selain untuk sekali lagi untuk pertimbangan verifikasi aksi nyata, tapi juga silakan unggah di bukti karya gitu ya, sehingga Bapak Ibu guru lain dapat melihat dan dapat mendapatkan manfaat dari video yang Bapak Ibu buat. Itu mungkin dari saya, Pak Ohan. Pak Sujarno, terima kasih banyak dukungannya bagi Bapak Ibu guru yang terus upgrading gitu ya. Dan ini menjadi saya pikir nanti kalau sesi ini kurang, Bu Zaitun mungkin bisa ditambahkan lebih teknik lagi gitu. Nanti Pak Ohan mungkin ada seri 2, 3, 4 gitu ya, sehingga memastikan Bapak Ibu guru bisa menyimak dan bisa mempraktekkan langsung ketika selesai webinar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Tuti yang telah meluangkan waktunya membersamai kami. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Sujarno telah meluangkan waktunya. Semoga Bapak Sujarno dan Ibu Tuti Alawiyah dicatat oleh Allah sebagai amal baik, dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya dan kami persilakan Ibu Tuti Alawiyah dan Pak Sujarno untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama paparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Ohan Supriyatna. Beliau adalah guru SMN 1 Sukodono Lumajang, peserta bergema guru gelombang pertama. Kepada Bapak Ohan Supriyatna, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Zaituni. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Alawiyah, selaku Kapokja BLPT Kemendikbudristek, kemudian Bapak Sujarno MPD, Kepala BBPMP Jawa Timur, dan Ibu Zaituni selaku penggerak komunitas belajar ngopi aksi, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dapat belajar bersama tentang video aksi nyata. Mudah-mudahan motivasi kita untuk belajar pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun nanti mendapatkan atau bahkan yang diperoleh Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan ekspektasi begitu kira-kira, tetapi menjadi sebuah spirit yang dapat dikembangkan, yang dapat diperbaiki dan dilaksanakan di sekolahnya masing-masing untuk berbagi aksi nyata, membuat aksi nyata sehingga menjadi spirit juga bagi guru-guru yang lain yang melihat aksi Bapak Ibu sekalian melalui ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Karena yang namanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak harus yang besar begitu. Tetapi dari hal yang kecil ini mudah-mudahan itu harapannya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebelumnya, begitu ya. Saya mohon maaf sebelumnya karena terus terang saja saya belum termasuk orang yang pernah mengikuti pelatihan kurator video praktik ataupun yang sejenisnya, begitu ya. Pengetahuan tentang video praktik ini saya dapatkan dari 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan yang diselenggarakan oleh BLPT melalui Lokakarya ketika ada di Jakarta. Kemudian juga kegiatan yang diselenggarakan oleh BBGP Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Begitu. Jadi 2 referensi ini sangat penting sekali dan itulah yang menjadi spirit dan informasi utama saya. Sehingga saya mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemangku kepentingan yang pemikirannya mungkin hari ini saya tuangkan kembali, saya sosialisasikan kembali, saya informasikan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Kemudian yang selanjutnya, ini masih belum ke materi Bapak Ibu, saya menyadari bahwa kegiatan berbagi informasi, berbagi praktik baik sesama guru itu bukan berarti yang berbicara ini lebih tahu, lebih terampil, lebih bisa, tetapi saya yakin di antara Bapak Ibu semua ini banyak suhu-suhu yang terkait dengan video praktik ini. Baik Bapak Ibu, jadi barangkali nanti dalam perjalanannya banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah tadi sangat banyak sekali begitu ya harapan-harapannya. Kemudian Bapak Ibu dari harapan-harapan itu misalnya hanya menemukan separuh saja, saya sangat bersyukur begitu. Kalau misalnya belum menemukan, tadi juga sudah diberi lampu hijau, silakan Ibu Zaituni untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Mungkin tidak harus dengan saya atau mungkin dengan saya juga tidak apa-apa. Sebagai pelengkap yang lainnya bisa menghadirkan rekan-rekan yang lain yang mempunyai pengalaman yang lebih terkait dengan video praktik itu. Baik Bapak Ibu, berikut ini saya share screen Bapak Ibu, tayangan materi yang telah kami siapkan. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum Pak. Oh ini. Oh, sudah. Nah ini saya kira mohon maaf saya tidak mencantumkan nama saya sama sekali di sini karena terus terang saja ini bukan saya yang buat tayangan ini, tetapi berkesempatan untuk mensosialisasikan kegiatan ini ya mudah-mudahan membawa manfaat. Tadi motivasinya adalah menggali spirit begitu Bapak Ibu sekalian. Mengembangkan video praktik baik komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke materi supaya lebih rileks begitu Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah tayangan. Apakah terlihat Bapak Ibu? Di tayangannya Bapak Ibu? Ini terlihat Pak. Ini ada sebuah gambar begitu ya. Ini nama komedian. Kira-kira siapa ya Bapak Ibu?
Monggo Bapak Ibu. Sebelum kita ke materi kegiatan. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 gambar. Kira-kira nama komedian siapa ya? Atau mungkin boleh ditulis di apa namanya? Di chatbook, chat room. Nggak ada? Nggak ada ya Kiki Bapak? Saputri. Siapa? Kiki Oke, Saputri. betul. Kiki Saputri. Ya, benar sekali Bu. Yang kedua, ini ambil huruf depan lalu rangkai jadi kata. Ini kode rahasianya ini Bapak Ibu. Cluenya kriuk-kriuk ada rebusnya. Belum ganti Pak slide-nya. Slide-nya. Belum ganti ya? Sebentar. Gimana? Sekarang sudah ganti apa belum? Sudah? Sudah Pak. Kira-kira Sudah, apa Pak. nggih? Sudah. Lumpia. Iya lumpia. Lumpia. Oke. Terakhir, ketiga ini. Cluenya ini berat, sungguh berat. Nih, Slide-nya. ada raja. Belum tamu. ganti slide-nya. Belum ganti lagi. Belum Pak. Waduh, ini kenapa ya? Belum Pak. Belum. Sebentar. Di Sekarang slide show gimana? aja. Di slide show Pak. Slideshow. Ini gimana sudah? Ya. Gimana? Apa ini? Ambil huruf depan lalu rangkai menjadi sebuah kata. Rindu. Gimana? Rindu. Pak. Rindu. Iya, berat. Rindu itu berat. Berat. Rindu berat. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Ini tayangan ini pun juga bukan saya yang buat ya. Tapi saya mengutip dari materi yang kami dapatkan Bapak Ibu. Selanjutnya ini mulai kita ke materi Bapak Ibu ya. Ke materi tentang video praktik ya. Mengenal komunitas belajar dalam sekolah ya, itu bagian dari komunitas belajar ya. Jadi komunitas belajar itu ada 3 begitu ya. Ada intra, ada antar sekolah, kemudian ada daring ya. Nah, ini materi yang kami sampaikan ini ketika kami membuat sebuah video tentang aktivitas di PMM, di Bukti Karya begitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah membuat ini video praktik lah? Kalau ini kan praktik itu ada 2 ya, ada video, ada cerita begitu Bapak Ibu. Nah kita lebih ke videonya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pernah membuat video praktik mungkin Bapak Ibu? Saya pernah begitu, tetapi masih basic begitu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh berbagi cerita, monggo. Ibu Haryati silakan Bu, angkat tangan, monggo Bu. Oke, Pak Wendy, angkat tangan silakan Pak. Bisa berbagi pengalamannya Pak. Mohon izin Pak Ohan. Oke, siap. Saya pernah berbagi praktik ya. Ini konsep yang disampaikan di pelatihan narasumber berbagi praktik baik. Hendaknya memang ketika kita mengangkat tema itu kita membuat dengan konsep STAR ya Pak Ohan ya. Yeah. STAR itu situasi, tantangan, kemudian aksi dan refleksi. Artinya yang akan kita ceritakan itu ada konsep STAR di situ. Jadi situasi sekolahnya seperti apa, kemudian aksi yang kita lakukan tantangannya seperti apa, kemudian aksi nyata yang kita lakukan di sekolah itu seperti apa, kemudian
hasil dan refleksi yang dihasilkan atau diterima oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu seperti apa. Demikian Pak Ohan, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wendy. Ya, jadi memang inti dari kegiatan kita hari ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Wendy tadi itu ya. Jadi tidak salah apa yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu peserta ini belum tentu tidak tahu begitu ya. Bisa jadi lebih tahu, lebih pernah, lebih berpengalaman sehingga namanya andragogik ya kan beda dengan pedagogik begitu ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran orang dewasa itu berbeda dengan kita mengajarkan bahkan ke anak-anak pun kita sekarang kan bukan menggurui ya tetapi memfasilitasi begitu. Betul sekali, terima kasih Pak Wendy bahwa video praktik yang kita buat ini ya tidak terlepas dari itu tadi ya, dari metode STAR begitu ya. Situasinya seperti apa, tantangan, aksi nyata dan risalnya dan refleksi begitu Bapak Ibu ya. Nanti akan kita pelan-pelan menuju ke arah apa yang disampaikan oleh Bapak Wendy tadi. Dan Pak Wendy ini juga rekan kami dalam kegiatan yang sama begitu. Sehingga nanti kita bisa saling berdiskusi Bapak Ibu ya. Jangan ditinggalkan Pak Wendy. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mengapa praktik baik perlu dibagikan? Nah ini. Satu, membantu mengidentifikasi dan memetakan dan memberikan contoh praktik-praktik yang sesuai, yang terupdate ya. Mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik. Meminimalisir hilangnya pengetahuan. Mendorong terciptanya budaya kolaborasi, memupuk budaya senang belajar begitu Bapak Ibu. Jadi kalau dari 5 ini mungkin yang paling mudah diingat oleh kita itu ada 2 ya mungkin ya. Yang pertama kita tidak akan kehilangan ilmu pengetahuan atau pengalaman ataupun sebuah peristiwa yang kita lewati begitu dengan membuat video praktik itu begitu ya. Kelebihannya video itu tinggal menyaksikan saja begitu ya kalau video itu ya, berbeda dengan membaca gitu kan. Tetapi walaupun demikian tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mau membaca literasinya ya. Kemudian memupuk budaya senang belajar. Nah, karena orientasi kita itu bukan hanya menunjukkan apa yang kita lakukan, tentunya juga melibatkan peserta didik dengan izin tentunya ya, melibatkan peserta didik dengan izin. Nah ini kalau anak-anak kita, murid-murid kita senang selfie, senang apa begitu ya yang terkait dengan video-video ini, kita libatkan secara aktif dalam kegiatan kita yang memang tujuannya adalah untuk sebuah meningkatkan motivasi belajar mereka ya kan tidak ada salahnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya dengan batasan-batasan tertentu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, karakteristik dari praktik baik itu adalah satu, kreatif dan inovatif ya. Jadi tidak mencontoh begitu ya. Sekecil apapun kreativitas kita yang muncul dari pemikiran kita dituangkan menjadi sebuah karya yang inovasi, alhamdulillah begitu ya. Saya juga sering sekali berusaha begitu, cuma belum sampai begitu apa yang dicapai oleh teman-teman yang lain begitu ya, sampai kemana itu namanya ada event tertentu mendapatkan sebuah penghargaan dan seterusnya begitu. Nah, belum sampai ke situ ya. Mudah-mudahan dengan diajak berkolaborasi oleh Ibu Zaitun ini menjadi spirit bagi saya untuk berbuat yang lebih baik lagi begitu. Kemudian mengatasi persoalan berkelanjutan. Jadi dengan melihat tayangan video atau membuat video yang kita buat itu, kita bisa melihat, kita bisa merefleksi dan apa yang perbaikan-perbaikan sebelah mana yang perlu kita lakukan. Memberikan inspirasi bagi yang lain mungkin begitu ya, bagi yang karena dari sekian banyak orang itu kan tidak semua sama seperti kita misalnya, tidak sama juga dengan kita, juga tidak sama dengan mereka. Nah sehingga barangkali ada Bapak Ibu yang belum sama sekali mendapatkan informasi tentang praktik, tentang video praktik ini, kemudian melihat tayangan video sederhana Bapak Ibu misalnya, oh ternyata begitu saja bisa diunggah ya, bisa bisa menjadi sebuah inspirasi kan. Sepertinya kalau di bukti karya itu kan belum ada
apa namanya, ini tidak benar begitu, yang penting tidak melanggar aturan-aturan tertentu yang paten begitu Bapak Ibu. Yang penting, yang kita unggah itu tayangan wajar begitu ya, tidak mengganggu norma dan hukum, saya kira tidak akan mendapatkan peringatan begitu ya. Tetapi kalau untuk kompetisi dan seterusnya, nah ini yang perlu pemikiran, yang perlu kreativitas dan apa namanya, usaha atau effort yang lebih keras lagi. Ekonomis dan efisien ya. Kalau tadi Ibu Tuti Alawiyah menyampaikan bahwa beliau juga basic-nya atau background-nya sebagai videographer dan seterusnya ya, profesional sekali beliau ya, yang disampaikan tadi. Nah, dengan terbukanya seperti ini kita bisa belajar begitu Bapak Ibu, bisa belajar, kita mencari secara mandiri, secara apa namanya, secara mandiri, secara bebas waktu begitu ya, tidak terikat waktu dan seterusnya, yang penting tidak tidak mengganggu kewajiban-kewajiban utama kita sebagai pendidik begitu. Ini juga kan bagian dari ekonomis dan efisien begitu Bapak Ibu sekalian. Ada perubahan. Nah, jadi jangan sampai ini terbalik begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu semangat membuat video praktik, kemudian kewajiban utamanya ditinggalkan begitu ya. Ya ini itu namanya perubahannya dari baik yang menjadi tidak baik begitu. Tetapi seharusnya memang sesuai dengan jalurnya begitu ya. Ada perubahan pemikiran itu dengan melihat mencari inspirasi dari tayangan-tayangan rekan yang lainnya, kemudian kita bisa mengadopsi begitu ya. Jadi kita tidak yang udah ya sudah begini sajalah begitu ya, menutup diri gitu ya. Sementara di luaran sana rekan-rekan kita sudah sangat luar biasa semua begitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ruang lingkup praktiknya, ruang lingkup praktik video ruang lingkup video praktik baik kita bisa tentang kalau guru perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian P5, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, KSE coaching, praktik baik komunitas belajar begitu Bapak Ibu. Kalau kemarin kami dalam kegiatan itu ini temanya tentang praktik baik komunitas belajar gitu ya. Kalau bagi Bapak Ibu kepala sekolah atau pemimpin satuan pendidikan, bisa temanya tentang peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan, tentang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah, implementasi kurikulum merdeka, P5, optimalisasi komunitas. Jadi ini ada topik-topik tertentu ya yang bisa kita jadikan sebuah tema video praktik kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, video kita itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengisi bukti karya kita ya. Di VMM itu kan ada yang gambarnya seperti ini kan bukti karya. Nah, nanti tayangan Bapak Ibu misalnya setelah selesai kegiatan ini terinspirasi begitu, atau mungkin punya video yang masih nganggur di laptopnya, misalnya di HP-nya. Nah, ini bisa diunggah di sini Bapak Ibu di bukti karya. Mudah-mudahan dengan diunggah di bukti karya ini, saya juga belum tahu nanti alurnya seperti apa. Kalau sudah diunggah di bukti karya, apakah nanti akan masuk ke ke tim kurator atau bagaimana? Yang jelas kita punya referensi begitu yang bisa kita lihat sewaktu-waktu kalau sudah diunggah di bukti karya begitu ya. Kemudian selanjutnya bukti karya ini, nah ini saya kenalkan Bapak Ibu, ini bukti karyanya ya. Bukti karya merupakan salah satu fitur, atau mungkin untuk bukti karya ini saya kenalkan yang punya saya Bapak Ibu ya. Ini saya stop dulu, kemudian saya ganti bukti karya. Coba kita pakai yang ini. Muncul Bapak Ibu. Apakah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Oke. Nah ini mohon maaf ya, saya ini kembalikan dulu ke sini. Ini saya sudah di bukti karya begitu ya, sebentar. Anulkan lagi, tak keluar dulu aja. Masuk. Nah ini Bapak Ibu, bukti karya ini ya. Nah jadi video Bapak Ibu bisa diunggah di bukti karya ini. Kemudian karya saya. Nah ini karya saya sudah ada berapa ya? Masih ada beberapa saja, masih sedikit karya saya. Bapak Ibu ya. Praktik pembelajaran begitu ya.
Ini ada beberapa video yang saya lakukan begitu ya Bapak Ibu. Cuma ya itu saya belum tahu ini seperti apa yang sudah terkurasi dan belum begitu ya. Cuma saya unggah begitu saja di bukti karya begitu Bapak Ibu. Berbeda kalau dengan perangkat ajar ya. Kalau perangkat ajar kan di fitur yang lainnya misalnya mohon maaf ya saya ke sedikit ya. Kalau di perangkat ajar ini, nah ini kan kita unggah di situ jadi kontributornya misalnya, kemudian kalau lolos ada di sini, ada apa namanya? Ada keterangan lolos begitu, lulus kurasi misalnya. Sebentar, mohon maaf ya. Ini misalnya saya guru PAI Bapak Ibu. Guru PAI mana? PAI misalnya. Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam ini. Misalnya kemudian tampilkan hasil. Nah, kalau modul ajar begitu atau RPP diunggah di sini, di kurasi ada lulus kurasi, ada tulisan seperti ini. Nah, kalau yang video ini apakah juga sama seperti ini? Nah, ini yang saya belum mendapatkan ilmu atau pengetahuan atau informasi tentang itu begitu ya. Jadi yang saya tahu video yang kita unggah itu kita simpan di sini begitu ya. Kalau melihat punya saya masih ini saja begitu Bapak Ibu. Terus juga ada yang mana ya, yang praktik baik. Praktik baik sebentar Bapak Ibu. Ada 2. Mohon maaf. Ada yang waktu mengikuti kegiatan pembatik level 1 dan 2 kalau nggak salah. Itu ada ya Bapak Ibu. Nah, ini diunggah di sini Bapak Ibu di bukti karya, nanti tambahkan seperti itu, pilih kategorinya yang mana begitu Bapak ya. Ini bisa dokumen, bisa video. Kembali lagi ke materi Bapak Ibu. Kembali lagi ke materi. Ini. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mengenal ya, sudah tahu tentang bukti karya yang ada di PMM itu posisinya dan seterusnya. Nah, melalui produk bukti karya, guru bisa melakukan ini, mempublikasikan karya ke platform Merdeka Mengajar dengan mengimpor video. Nah, jadi langkahnya itu diunggah dulu ke YouTube, begitu ya Bapak Ibu, nanti linknya sematkan di bukti karya tadi. Membagikan karya melalui platform Lepori, yakni ini gambar atau PDF, tadi kan sudah saya sampaikan, bisa video, bisa dokumen. Berupa dokumen PDF atau gambar begitu ya. Memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik. Jadi nanti supaya bukti karya kita itu tidak tersimpan sendiri saja begitu di dalam kotak yang kita punya, bisa kita sebarkan ke teman-teman yang lainnya begitu Bapak Ibu ya, sehingga bisa mendapatkan umpan balik. Melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah begitu ya. Melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan presentasi berupa grafik P-chart ya, seperti itu. Ini melalui produk bukti karya guru bisa melakukan ini ya, seperti itu. Yang perlu diperhatikan sebelum mengunggah bukti karya di PMM Bapak Ibu, yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara di dalam video dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Tadi sudah disampaikan ya di awal. Kemudian video menampilkan wajah dan identitas murid, mendapatkan surat persetujuan dari wali murid terkait. Prinsip ini didasarkan pada perlindungan anak dalam media sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, kemudian yang ketiga, isi video atau karya video kita tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa sesederhana apapun karya kita, ya karya kita, begitu ya Bapak Ibu. Bukan karya orang lain yang kita aku sebagai karya kita, begitu ya. Kemudian pengembangan video praktik baik komunitas belajar. Nah ini Bapak Ibu, kita lanjut. Mendokumentasikan praktik baik, bercerita di komunitas belajar atau belajar dengan presentasi langsung, kemudian diceritakan dalam bentuk audio. Jadi berbagai macam praktik baik ya, bisa berupa cerita di komunitas belajar, bisa dalam bentuk rekaman begitu ya, ini audio begitu ya. Kemudian juga ditulis begitu ya, ini kan ini ditulis ya kalau tulisan ini. Kemudian ini video yang kita
bahas hari ini, Bapak Ibu. Jadi banyak ragamnya. Kita fokus ke sini informasinya. Kemudian mari membuat video praktik baik tahap praproduksi, tahap produksi, tahap pasca produksi. Kemudian ini Bapak Ibu tahapan praproduksinya adalah tahap ini meliputi perencanaan penentuan tipe video, pembuatan naskah, casting talent, serta persiapan-persiapan yang dibutuhkan sebelum produksi dimulai sesuai dengan tipe video yang telah ditentukan. Waktu pengerjaan tahapan praproduksi dapat memakan waktu 1 hari hingga 2 minggu, tergantung pada kompleksitas video yang akan diproduksi. Ya. Jadi ya ini idealnya seperti ini Bapak Ibu, ada persiapan. Ya. Kemudian tipe-tipe videonya ini ada talking head, animasi, pengadegan begitu. Kemudian kami juga mendapatkan pengetahuan kemarin itu ada model-model yang lain ya, nanti di bawah ya ada ya kami sampaikan juga. Nah, yang talking head itu seperti ini Bapak Ibu, jenengan bercerita ya. Sebagai narasumber utama yang bercerita bagaimana komunitas belajar. Jadi ini kalau misalnya temanya tadi tentang komunitas belajar ya yang kita ceritakan tentang komunitas belajar. Nah, jenengan di-shoot seperti ini. Kemudian motion graphic membantu memperjelas informasi yang sedang talking head sampaikan. Bisa dalam bentuk grafik, animasi, diagram, dan bagan ya. Kemudian ilustrasi pendukung penyediaan visual yang lebih mendalam untuk memperkaya konten belajar. Dapat berupa gambar statis atau animasi yang relevan dengan topik. Jadi walaupun kita yang berbicara sendirian juga dilengkapi dengan penguat-penguat informasi. Misalnya saya sebagai guru, sebagai pendidik di kelas ngambil topiknya misalnya tentang praktik pembelajaran berdiferensiasi atau misalnya tentang KSE, kompetensi sosial dan emosional misalnya, atau PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi saya bercerita, kemudian saya juga lengkapi dengan tayangan bagaimana saya ketika berada di kelas misalnya, atau pembelajaran berdiferensiasi. Kalau pembelajaran berdiferensiasi tadi di karya yang tadi saya awal tunjukin itu ada begitu ya, membuat seperti itu. Cuma ya itu tadi saya enggak tahu itu sudah sesuai apa belum begitu dan seterusnya ya, belum tahu karena saya masih hanya unggah di bukti karya bahwa saya pernah melakukan begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya animasi. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang mempunyai kompetensi lebih bisa lebih menarik lagi untuk anak-anak ya, untuk siswa. Nanti kita lihat contoh-contohnya pengadegan ini. Mari Bapak Ibu lihat contoh-contohnya aja ya, langsung ini. Nah, ini misalnya nggak bisa ya? Oh, bisa. Mana? Artikel penuh Pak. mulai dari tujuannya menyampaikan berita sampai yang mengedukasi. Tidak semua hal yang ada di dalam artikel itu fakta. Nggak muncul ya? Di dalam artikel Nggak muncul, Pak. namanya opini. Contohnya ada rubrik khusus di sini. Kalau begitu, bagaimana cara membedakan artikel yang bagian kalimatnya fakta atau yang isinya opini? Gimana sekarang? Muncul? Belum muncul, Pak. Contoh ini. Oke, sebentar, Pak. Artikel berita tentang konser Justin Bieber di Indonesia yang isinya soal kejadian nyata tanpa ada campur pendapat atau perspektif penulis adalah fakta. Kalau yang ini, artikel yang membahas nikmatnya rasa kopi yang tentunya berisi pendapat atau pemikiran penulis soal suatu hal. Gimana? Muncul? Sudah muncul Bapak, Bu? Sampun. Ya, sebentar. Nah, ini yang model pertama Bapak Ibu ya. Jadi orang yang berbicara seperti ini. Ini hanya contoh-contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tapi saya mohon maaf ini belum bisa saya share ke Bapak Ibu karena saya belum dapat izin boleh atau tidak disebarkan Bapak Ibu. Ya, kemudian yang selanjutnya, saya stop dulu. Misalnya tadi ada contoh tentang ini. Oh, bentar.
Saya stop lagi sebentar, saya cari lagi contohnya yang model drama misalnya ini. Yang ini sekali lagi saya hanya menunjukkan ya Bapak Ibu ya, hanya menunjukkan contoh-contoh dan mohon maaf ini Bu Zaituni tidak kita sebarkan. Saya belum mendapatkan izin untuk ini. Kita minta izin dulu, boleh apa enggak? Ada enggak Bapak Ibu? Nggak muncul, Pak. Belum ada. Nah, ini yang drama. Belum. Ini model drama ya. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Ini yang model drama. Baby, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Ada Bapak tuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini durasinya 19 menit Bapak Ibu kalau diputar selama 19 menit nanti dengan ngantuk ya. Jadi ini saya skip begitu ya. Jadi yang penting ada gambaran begitu ya Bapak Ibu, ada gambaran. Kemudian otomatis Bu. Selanjutnya misalnya satu contoh lagi ya Bapak Ibu ya, satu contoh lagi tentang mana ya? Animasi ya, ini yang animasi. Saya pikir kalau animasi kan sudah tahu ya. Jenengan sudah sering lihat kalau pada saat mengerjakan apa tuh namanya? Menyelesaikan topik PMM itu kan ada yang tayangan-tayangan animasi ya. Yang talk show misalnya ini, talk show. Nah, ini sebentar. Bentar, ini saya share screen lagi. Belum bergerak ya Bapak Ibu. Nah ini kalau yang ini model kedua tadi model Suara Edukasi. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, apa kabar? Senang sekali kita bisa jumpa ya. Kali ini di Suara Edukasi Podcast, edisi ISODEL 2021 yang mengusung tema peran teknologi pendidikan dalam era normal baru. Nah ini Bapak Ibu ya, ada gambarannya seperti ini ya. Nanti jadi yang namanya talk show itu kan menghadirkan narasumbernya begitu, kita sebagai anunya seperti itu. Berbicara tentang ini begitu, ya. apa? Kemudian saya stop lagi. Saya stop dulu. Kemudian Bapak Ibu, ini saya lanjut dulu sebentar ya, nanti bisa berdiskusi nanti. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, saya akan mencari jawabannya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini tips merancang video praktik baik ya, ada tipsnya itu ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah muncul Bapak? Sudah. Sebentar, salah mengambil tayangan. Nah ini. Ini tipsnya Bapak Ibu. Menentukan format video praktik baik. Ketersediaan materi penunjang berupa video atau gambar, alokasi waktu, pemilihan lokasi, jumlah pemain atau krunya dan lain-lain. Kemudian membuat naskah video praktik baik. Kemudian sumber ide atau gagasan, referensi dan contohnya. Terus membuat video praktik baik. Ini tahapan produksinya dan tahapan pasca produksi ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf, ini juga kami stop dulu. Kemudian untuk memudahkan kita dalam membuat tayangan video, sebaiknya kita membuat naskah. Ini Bapak Ibu, naskahnya ini sebagai apa ya? Sebagai acuan kita dalam ini LK ketika kami belajar di Surabaya ya Bapak Ibu. Jadi di sini di naskah ini yang kita buat
judulnya videonya tentang apa? Tadi kan kalau untuk guru itu ya ada tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, terus komunitas belajar begitu ya. Kemudian kepala sekolah juga sama, ada topik-topik tertentu tadi di awal sudah kami sampaikan. Nah, opening programnya ini judul praktik baik beserta nama penggerak komunitas belajar. Ini apa namanya ya, skenario inilah nanti yang kita isi Bapak Ibu ya, yang kita isi terlebih dahulu, kemudian nama tokohnya apa, kemudian narasinya seperti apa begitu ya. Jadi kita sematkan di sini di uraian materi visualisasi untuk pedoman kita dalam membuat video itu ya, seperti itu Bapak Ibu. Tuh mungkin Bapak Ibu berapa sudah lama ya saya sampaikan sehingga bisa kita diskusikan, nanti tidak harus satu arah ya. Ibu Zaituni mungkin bisa saling mengisi, apabila mungkin saya kurang mampu memberikan jawaban bisa dibantu oleh rekan yang lain, tapi mudah-mudahan dapat memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian di mana letak startnya? Tadi kan di awal disebutkan bahwa video kita metodenya menggunakan STAR. Jadi situasi, misalnya Bapak Ibu mengambil topiknya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa Bapak Ibu mengambil video ini dengan topik pembelajaran berdiferensiasi misalnya? Ya karena mungkin peserta didiknya ini seperti apa situasinya saat itu, ya. Apakah kurang motivasinya, apakah capaian belajarnya tidak maksimal dan seterusnya ya, apakah sarana prasarana yang dibutuhkan kurang mendukung misalnya dan seterusnya. Nah, itu situasi itu dilukiskan dalam sebuah dalam sebuah narasi, kemudian nanti bisa kita shoot ya, bisa kita ambil gambarnya seperti apa begitu Bapak Ibu. Kemudian saya kira tidak usah diulangi lagi ya, karena tadi sudah disampaikan T-nya, STAR itu tantangannya apa begitu ya. Kemudian aksi nyatanya seperti apa, kontennya, materinya, kemudian resultnya atau hasilnya dan refleksi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Ibu Zaituni, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparan materinya Pak, sangat jelas sekali bagaimana cara membuat video aksi nyata yang baik gitu ya. Dan sudah ada contohnya juga. Jadi saatnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan on cam dan on mic, perkenalkan diri. Dipersilakan Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, bisa atau boleh berbagi ya Pak ya. Kita beri Monggo Bu. kesempatan kepada Bapak Ibu yang Ibu Zaituni tadi di awal itu disampaikan, saya biasanya membuat video itu membuat video nyata. Siti Sulerti. Ini Pak, ada Bu Siti Sulerti Gultom ingin bertanya. Silakan Bu Siti. Kena pencet atau memang yang Bu Siti ini mungkin kena pencet Pak. Saya turunkan dulu, kemudian saya akan bacakan pertanyaan yang di kolom chat. Baik, ini dari Ibu Linda Ratnawati. Dalam pembuatan video, apakah menggunakan aplikasi satu atau lebih suara tulisan dalam video tersebut? Baik Bu Zaituni, ini jawabannya tergantung Bu ya, tergantung jenis aplikasinya. Kalau saya membuat tayangan sebuah video itu biasanya
pakai Filmora. Nah, di dalam Filmora itu ini apa namanya sudah ada, kita misalnya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Misalnya kan ya enggak apa-apa sih satu video gitu tanpa edit langsung diunggah gitu enggak apa-apa. Karena tadi kan sekali lagi saya belum tahu begitu ya. Video yang kita unggah di Bukti Karya itu nanti kelanjutannya seperti apa. Yang jelas kita unggah di Bukti Karya harapannya memberikan inspirasi begitu ya. Tetapi walaupun demikian kan kita ingin memberikan hasil yang maksimal begitu ya, sehingga bisa kita edit misalnya beberapa video, foto yang sudah kita siapkan. Kalau di Filmora itu bisa kita edit begitu Bapak Ibu. Bisa misalnya suaranya tayangan videonya itu suaranya nggak jelas begitu. Itu kita matikan hasil tayangan shoot kita itu kita matikan videonya, kemudian kita ganti dengan suara kita misalnya, itu bisa di Filmora itu seperti itu. Atau jenis yang lainnya misalnya Camtasia itu juga sama, tidak jauh berbeda. Kemudian kalau yang di HP tadi disampaikan ada CapCut ya, Capcut begitu ya, ada itu juga. Cuma saya juga belum begitu menguasai kalau di Capcut yang digunakan di laptop itu. Ada teman waktu itu mengedit video dengan CapCut ini, ternyata ketika satu simpan begitu ya, misalnya atas nama saya, kemudian di dalam masternya itu ada beberapa video, ada beberapa dokumen milik teman yang lainnya. Kemudian saya ini lagi rendering lagi untuk video yang kedua dengan editing lagi, itu tidak berhasil begitu. Nah, kalau di Filmora itu satu sumber, kemudian untuk beberapa kali render itu berhasil begitu. Misalnya video saya, foto dan seterusnya. Terus ada lagi punyanya Ibu Zaituni misalnya. Ada foto, ada video dan seterusnya. Ketika saya selesai mengedit video punya saya, kemudian saya render. Saya tunggu begitu ya. Selesai. Dan tidak usah mengulangi lagi, tidak usah menutup lagi kalau yang di Filmora. Kalau yang di kemudian saya lanjutkan untuk editing video teman selanjutnya, itu bisa. Nah, ini mungkin sayanya yang nggak tahu, mungkin ya saya nggak tahu, mungkin bisa nanti ada yang tahu triknya supaya dalam CapCut ini bisa berkali-kali dengan seperti halnya di Filmora. Saya kira lebih baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang di Filmora ini lebih kompleks begitu ya. Kemudian menambahkan subtitle, tulisan di bawahnya itu sedang apa kita, kemudian pergantian dari tayangan video satu ke perubahan dari gambar satu ke gambar selanjutnya di model seperti apa gitu, ada begitu ya Bapak Ibu. Seperti itu Ibu. Jadi jenisnya Filmora yang pernah saya lakukan. Baik, bagaimana Bu tadi yang Ibu siapa tadi ya bertanya? Bu Linda. Iya, Bu Linda. Gimana, Bu? Sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini monggo Pak Masaji. Dipersilakan on mic dan on cam juga. Jangan lupa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Haji Eko Bagusamanta, saya dari Banyuwangi. Ini yang saya tanyakan tadi kan kayaknya Pak Ohan juga menayangkan kayak persyaratan bahwa masa perlindungan anak tadi loh, kan kalau mau menampilkan videonya anak itu juga harus ada persetujuan dari orang tua. Apakah itu memang wajib atau seperti apa? Soalnya kan kebanyakan kita biasanya kalau buat video pembelajaran atau seperti apa itu kan pasti kan kena semua anak. Berarti satu kelas itu apakah juga berarti kita harus memberi surat pernyataan kepada orang tuanya atau seperti apa gitu. Ya, terkait yang nomor 2 itu. Ibu Zaituni saya jawab langsung apa gimana? Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Mas Haji. Kita kan tentunya kita membuat video itu kan niatnya untuk
memberikan inspirasi dan membawa manfaat, begitu kan Pak ya? Membawa manfaat. Karena kita niatnya adalah memberikan berbagi inspirasi, berbagi praktik baik dan membawa manfaat, sehingga hal-hal yang materi ini kami dapatkan ketika kegiatan bergema di Yogyakarta, begitu Pak ya, dari tim BLPT, sehingga anjuran ini sebaiknya ya kita laksanakan sesuai dengan arahan yang kita dapatkan ini, begitu ya. Nah, teknisnya bagaimana di lapangan atau di satuan pendidikan kita, ini kita bisa berdiskusi dengan kepala atau pimpinan satuan pendidikan kita. Nah, ini teknisnya bagaimana? Apakah di awal tahun pelajaran itu misalnya kita membuat sebuah surat pernyataan apabila kita mendokumentasikan putra-putrinya diizinkan atau tidak, misalnya untuk kepentingan pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini sebaiknya kita ada akad, begitu Pak ya, ada akad supaya nanti tidak menjadi masalah di kemudian hari, gitu. Misalnya jenengan sekarang biasa-biasa saja, misalnya. Kemudian nanti suatu saat karena followersnya jenengan sudah banyak di YouTube dan seterusnya, akhirnya jenengan profit, begitu ya. Nah, kemudian disoal oleh orang tua, kan repot Pak ya, seperti itu. Jadi sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, ya sebaiknya, tapi saya kira kalau ini belum ada ceritanya ya, yang ya seperti YouTuber itu loh Pak. Oh ya Pak ya. Kan kita kan ada penyaringnya kalau Harus kita ya, ada izin, ada penyaringnya begitu ya. izin Sehingga tertulis pada. Nah, ini harus ada izin tertulis ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan memang ketentuannya seperti itu Pak. Cuma kenyataannya sekarang ada yang melaksanakan, ada yang tidak, begitu kan Pak ya. Yaitu ya yang salah kan bukan atasan kita. Ya, sebaiknya ya kita merespon yang benar, begitu ya. Merespon yang benar dan sesuai, begitu. Ya insya Allah lah di sekolah kami juga akan kami komunikasikan dengan pimpinan kami untuk hal ini. Seperti itu Pak, mungkin dapat menjawab ya. Ini ketentuannya Pak. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengambil karya orang lain itu ada batas, ada waktu, ada batas maksimalnya kalau nggak salah 15 detik itu kalau nggak salah ya. Kalau di atasnya itu bisa kena terbaca kalau kita menduplikasi dan seterusnya, harus minta izin kalau nggak salah itu. Sehingga kalau saya menyarankan gunakanlah tayangan-tayangan yang memang kita diizinkan untuk menggunakannya. Kan banyak yang bebas begitu ya, bebas kita gunakan. Seperti itu Pak G. Ngapunten. Jadi untuk mengunggah videonya Nana harus ada persetujuan dari wali murid dulu ya Pak ya. Begitu Pak, jawaban dari Pak Ohan. Bagaimana Pak? Ya, sudah. Mungkin nanti bisa istilahnya dikomunikasikan dengan pihak sekolah terkait seperti yang usul dari Pak Ohan tadi di awal semester. Misalkan kalau ada guru-guru yang melakukan pembuatan video praktik pembelajaran, ya bisa kayak pengajuan secara massal langsung pada waktu pertemuan wali murid untuk mengadakan seperti itu. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Masih adakah yang mengganjal atau ingin berbagi? Silakan Bapak Ibu. Monggo silakan Ibu Suyati. Ibu Suyati terlebih dahulu. Tadi Ibu Siti. Cuma pengen istilahnya mudah untuk meminta izin kepada orang tua, itu bisa lewat grup wali kelas, wali murid. Jadi kita kan misalnya mau ngambil video yang dimana sifatnya menggunakan anak-anak, mau minta izin tinggal dibikin tertulis, tapi uploadnya ke grup wali kan kita nggak merepotkan, sudah orang tua tahu. Jadi buktinya ada diupload di grup wali orang tua gitu.
mungkin itu salah satu yang solusi lebih mudah untuk menyampaikan izin, tidak membuat repot kita. Mungkin itu saja. Baik, betul juga Bu. Itu bisa kami berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi apapun yang berkaitan dengan anak untuk pengambilan gambar kiranya lebih baik minta izin terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan Ibu apa Bapak ini Mihiera ini ya. Oh mohon maaf. Ibu Siti Sulerti Gultom, silakan Bu. Bu, apakah suara saya kedengaran Ibu? Assalamualaikum Ibu Jaituni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu, video karya nyata itu ada dia praktik baik ya Ibu. Tapi apakah kita ada di PMM itu saya lihat Bu ada kepemimpinan, ada praktik baik, ada modul ajar. Yang ini khusus praktik baiknya itu maksudnya Ibu? Bisa juga diunggah sebagai praktek baik di bukti karya. Begitu ya Pak Ohan ya? Nggih, baik Bu. Jadi begini, mohon maaf Bu nggih, bisa itu nih saya merespon nggih. Ini kemana arahnya kan begitu Bu ya kira-kira ya? Iya Nah, Ibu, jadi iya Pak Ohan. arahnya itu tadi kan di awal kami sampaikan ini mana ya? Coba saya sedikit memberi tunjuk yang pernah saya lakukan. Ini arahnya adalah ke bukti karya Bapak Ibu ya. Kalau mohon maaf saya putus dulu ya. Kalau untuk penyelesaian topik pada PMM itu kan sementara ini dokumen ya, yang diminta itu kan dokumen berupa tayangan dokumen begitu. Walaupun ada beberapa sih yang ketika saya bertugas melakukan sebagai penelaah topik aksi nyata itu ada juga yang berupa tayangan video begitu ya. Tetapi pada malam hari ini kita lebih menyarankan kepada unggah bukti karya. Nah, bukti karya itu di sini Bapak Ibu di yang ini gambarnya ya. Di sini ini tempatnya saya kembali dulu, tempatnya ada di sini. Mana sih? Ya tulisnya bukti karya begitu ya. Gambar ini, gambar album ini diklik ke sini, kemudian ini. Nah, yang saya kasih ini mohon izin ya, saya kasih yang pernah saya lakukan. Misalnya praktik pembelajaran. Ini bermain peran dinasti Bani Umayyah misalnya. Muncul gitu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya menggunakan, kalau yang ini saya pakai Camtasia waktu itu Bapak Ibu, bukan pakai Filmora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memperdalam materi tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nah, kalian di pertemuan ke-1. Nah, ini Bu, G. Ini ya, seperti Pak. Ini saya mengambil tema tentang pembelajaran ya, tentang pembelajaran. Dan namanya saya stop dulu ya. Ya udah. Saya stop dulu. Nah, kemudian bentar, saya stop dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Nah, video itu yang Ibu buat tadi bisa diambil dengan berbagai macam model. Ada talking head tadi yang jenengan berbicara, misalnya Ibu siapa tadi yang bertanya nih? Ibu Siti, Pak. Nah, Siti Sulerti ya. Ibu bercerita ketika mengajar di kelas seperti apa. Kemudian ketika Ibu bercerita itu dilengkapi dengan tayangan bagaimana Ibu melakukan sebuah proses pembelajaran di kelas itu, begitu dari awal sampai mungkin bisa menggunakan jenis-jenis yang lainnya lah. Jadi untuk inspirasinya ada di sini Bu. Ini sebentar, inspirasi videonya misalnya ini, wah ini kok nggak jelas ini video yang saya kasih tunjuk. Kita manfaatkan juga PMM-nya Bapak Ibu ya. Ini misalnya di PMM itu juga ada kan inspirasinya Bu. Ini sebentar. Nah, ini ada inspirasi video. Nah ini
inspirasi video, ide praktik pembelajaran. Kemudian ide praktik pembelajaran. Kelihatan ya, ada muncul nggih? Ya, terlihat Nah, Pak. ini ada ide praktik asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ide praktik refleksi, dan seterusnya. Ini banyak sekali contoh-contoh baik yang dapat kita manfaatkan. Ya, yang apa dokumen aku yang membuat cerita berpara. Ibu pilih aja di ini, di apa tuh namanya, di ide apa video inspirasi ya, di inspirasi. Saya kembali lagi kepada diri saya. Punya saya pun masih jauh dari sempurna seperti yang ada di inspirasi itu. Masih ibaratnya 1 sampai 10, 1 aja masih belum begitu, masih 0, berapa begitu. Nah, sehingga dengan berkesempatan seperti ini, berbagi informasi, bercerita, mudah-mudahan saya tidak hanya ngomong begitu. Nanti mudah-mudahan setelah ini bisa berbuat yang lebih baik, ada kesempatan. Jadi seperti itu Bu nggih. Apakah dapat dipahami Bu? Boleh kita komunikasi, boleh kok, diizinkan insyaallah sama Bu Zaituni. Monggo Bu. Ya, Monggo, terima silakan. kasih Pak Mohan. Berarti kalau untuk awal-awal mula nggak apa-apa ya Pak, saya hanya videonya aja saya unggah, nggak ada keterangan di situ Pak, cuman hanya video, nggak masalah itu ya Pak ya? Sekali lagi Bu, kita kan tadi tujuannya memperkaya bukti karya kita kan di PMM. Jadi bukti karya kita itu supaya ada isinya begitu ya. Nah, Iya. mungkin sekali atau 2 kali enggak apa-apa begitu ya, enggak apa-apa. Tetapi jangan dibiarkan tidak apa-apanya terus-menerus begitu Bu ya. Ya, sambil kita menggali informasi dan mencari inspirasi dari tayangan-tayangan yang lainnya. Ibu dari mana? Dari Pematang Raya Pak, dari Oh. SMK Pak, SMK. Oh ya, jadi mudah-mudahan, nah apalagi sekarang Bu, ini momen bagi Ibu untuk berkarya Bu. Ini kan ada pembatik ya sudah tutup, sudah daftar belum Bu? Belum daftar Pak, cuman sudah masuk dari Telegram Pak, pemberitahuannya. Nah itu di program pembatik yang sekarang sedang berlangsung ini, itu sebuah media ya bagi Ibu, bagi kita semua para pendidik untuk berkarya begitu ya. Mudah-mudahan saya juga masih belum Bu, belum sampai baru lulus level 1 apa 2 ya saya. Itu seperti itu, tapi ya ingin lebih baik lagi. Walaupun yang dituju, yang dikejar bukan terbaiknya begitu, tetapi saya ingin memperbaiki kualitas video yang saya buat sehingga bisa benar-benar bermakna, bisa benar-benar enggak usah jauh-jauh menginspirasi orang lain lah. Menginspirasi saya hari ini, besoknya bisa lebih baik begitu. Jadi niatnya mungkin ya karena ya itu tadi, karena kita masih seperti ini ya, sederhana. Seperti itu. Mohon maaf seperti itu. Karena yang menjawab saya yang masih belum berbanyak pengalaman begitu Ibu ya. Jadi jawabannya sangat sederhana sekali begitu. Mungkin berbeda lagi ketika teman-teman yang sudah sampai ke kementerian begitu karena prestasi di bidang videonya begitu ya. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi lah seperti itu. Terima Gitu, kasih Bu. Pak. Ya Bu, silahkan Ibu unggah. Kemudian satu video mungkin seadanya, nanti video kedua seadanya dipermak sedikit begitu. Yang penting yaitu tadi asli begitu karya Ibu, manfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada, misalnya CapCut tadi atau Capcut ya, Filmora, Camtasia ataupun jenis-jenis yang lainnya yang sekiranya kita kalau di SMK itu kan ada jurusan apa Bu? Multimedia ya? Iya, ada Pak. Itu saya kira lebih mudah untuk menggali informasinya. Lebih bagusnya itu lebih mudah karena banyak anak-anak murid-murid kita yang ayo dibantu Bu gurunya. Kalau di SMP, saya juga di SMP alhamdulillah gitu, walaupun anak-anak SMP itu kadang-kadang pernah juga ada di salah satu tayangan ini, tayangan kami di Bukti Karya tadi, saya waktu itu belajar bersama peserta didik itu beriman kepada malaikat. Nah, beriman kepada malaikat itu kan ini saya berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak ini senang begitu, tidak jenuh, tidak diskusi saja begitu. Akhirnya saya minta mereka untuk membuat skenario sederhana yang mencerminkan sebuah perilaku baik dan buruk yang akan dicatat oleh malaikat. Ada kok ini tayangannya. Kalau ditayangkan boten Bu Zaituni. Nggak bisa ya? Jadi ceritanya seperti itu. Tapi di Bukti Karya saya ada. Pripun Bu?
Silakan Pak, Ini. silakan. Oh, boleh ya, ini sebentar saya cari dulu videonya. Bentar, mana ya? Apa ini ya? Bentar. Nah ini, bentar. Nah, ini video yang saya buat beberapa tahun yang lalu, begitu ya, bersama peserta didik kami. Ini materinya tentang mawas diri dan introspeksi diri. Isi materinya tentang beriman kepada malaikat, Bapak Ibu. Nah, ini di kelas saya menjelaskan. Setelah saya jelaskan langkah-langkah anunya sebagai produk pembelajarannya, peserta didik saya minta untuk membuat sebuah tayangan sederhana. Ini sangat singkat sekali ini. Kami dari kelompok 1 memilih tema tentang malaikat raqib dan atid. Lalu kedua anggota kelompok kami, yaitu Naila dan Nadia, akan memberikan contoh perilaku terpuji dan tercela. Suatu hari, Naila mengalami emosi karena mendapatkan nilai yang jelek. Karena emosi, Naila memberontakkan daun yang sudah tertata rapi. Kejadian tersebut disaksikan oleh Tania. Melihat kejadian itu, Tania tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil sapu dan membersihkan daun yang berantakan. Nah, itu tadi contoh perbuatan tercela dan terpuji yang dilakukan oleh. Itu jadi anak-anak ketika belajar tentang beriman kepada malaikat, jadi tidak hanya mendengarkan saya bercerita atau elaborasi pemahaman misalnya, tetapi mereka juga saya libatkan secara langsung bagaimana memahami materi pembelajaran itu secara kontekstual begitu Bu. Ini saya tayangkan. Sekali lagi saya tidak tahu apakah benar atau salah video itu tadi, yang jelas sudah saya unggah di Bukti Karya begitu Bapak Ibu. Demikian nggih Bu. Nggih. Terima kasih ya Pak. Nggih. Sangat membantu itu Pak. Terima kasih Amin. banyak Pak. Salam sehat selalu Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari Pak Aldi Nurdin, ini Pak, ada batasan kapasitas video tidak? Jika ada, gimana mengemas video pembelajaran di kelas? Baik, Bapak, Ibu sekalian, apakah ada batasan waktu? Tadi seperti beberapa video yang kita saksikan baik di contoh-contoh video maupun di video praktik. Coba sekali lagi kita lihat dulu durasinya. Kalau sepengetahuan kami belum ada batasan waktu kecuali pada suatu kegiatan. Kalau dalam suatu kegiatan tertentu, misalnya seperti kemarin tugas kami ketika dalam satu kegiatan ya itu 5 menit misalnya seperti itu. Ya berarti kita berpedoman pada yang memberi tugas begitu. Tetapi selama ini kalau mungkin ada yang tahu jawabannya. Saya tidak tahu Bu ya. Kalau di PMM itu harus berapa menit gitu. Kayaknya ada bervariasi kayaknya. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Coba contoh satu ini berapa menit? Sejauh ini yang kami ketahui jarang yang sampai 30 menit begitu Pak. Kadang-kadang hanya 15 menit, 10 menit, 5 menit gitu. Rata-rata di bawah 15 menit begitu. Karena ya yang esensi lah, karena kita bukan membuat video sinetron begitu kan ya. Bukan membuat video sinetron yang seperti itu. Kita mengambil poin-poin tertentu yang terpenting esensinya dapat memberikan inspirasi. Ya tidak hanya memberikan inspirasi tapi memberikan informasi dan inspirasi terkait apa yang kita lakukan begitu. Seperti itu Pak nggih, yang bertanya di ini Ibu Zaituni. Pastinya berapa menitnya ini saya kurang begitu menguasai informasinya Bu ya. Tetapi kalau melihat beberapa tayangan di PMM itu jarang sekali yang melebihi 15 menit begitu. 8 menit, 7 menit, 9 menit, 10 menit begitu, 5 menit gitu. Singkat-singkat, tetapi kita menemukan feel-nya. Oh baik, ini ada
Ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat. Apakah video bukti karya ini berlaku atau dapat digunakan untuk semua mata pelajaran khususnya SD kelas 1? Oke, baik. Sementara ini bukti karya di sana tidak ada batasan ya. Coba kita lihat lagi diunggah bukti karyanya ya. Coba kita cek lagi di bukti karya ini apakah harus tertentu begitu? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada batasan harus kelas berapa. Yang ada batasan itu di ininya pengambilan gambarnya itu kan tadi. Yang penting kita sudah mendapatkan izin begitu kan ya. Mendapatkan izin dari orang tua, kemudian tidak menyalahi aturan-aturan norma yang berlaku dan seterusnya. Ada 4 poin tadi ya yang kami sampaikan. Jadi khusus SD kelas 1 misalnya enggak boleh, enggak ada kayaknya ya larangan seperti itu. Pemahaman saya begitu Bu, Pak Ibu ya. Ibu Iva Maulida Zahroh, seperti itu Bu pemahaman saya. Mudah-mudahan tidak keliru, mudah-mudahan. Saya lihat sebentar sekali lagi saya lihat. Misalnya saya mau mengunggah ini di praktik baik. Sebentar. Praktik pembelajaran video. Enggak ada Bu. Di sini enggak ada keterangan kelas berapa anak TK enggak boleh misalnya. Anak SD kelas enggak ada. Jadi silahkan diunggah Bu. Ibu misalnya guru kelas 1 punya praktik baik apa, diunggah di bukti karya. Intinya harus dapat izin dari orang tua ya Pak? Nah, itu intinya ada di situ kalau untuk pengambilan gambarnya. Kalau untuk ininya enggak ada kayaknya, enggak ada batasan. Semua boleh? Semuanya boleh. Ya intinya semua boleh itu dalam arti bingkai pembelajaran ya yang di tema-tema tadi kan, tema-tema yang kita sampaikan tadi misalnya kalau guru tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, P5, asesmen, kemudian perencanaan pembelajaran, coaching, praktik baik komunitas belajar. Kalau kepala sekolah ada peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah, implementasi kurikulum merdeka, P5, optimalisasi komunitas belajar begitu. Itu yang dimaksud dengan apa saja itu ya itu ruang lingkupnya begitu Bapak Ibu. Jadi enggak apa saja kemudian sembarang kali karnaval misalnya diunggah. Nah, ini karnaval diunggah itu cocoknya dengan tema apa? Tema apa begitu Bapak Ibu. Jadi disesuaikan begitu ya. Atau misalnya kalau Komel ya, misalnya tentang komunitas belajar misalnya. Kan komunitas belajar ini salah satu metodenya dengan siklus inquiry begitu ya. Refleksi awal. Nah, di video bagaimana Bapak Ibu guru berdiskusi tentang penyelesaian suatu kelas misalnya yang tidak bisa tertib misalnya, apanya ini masalahnya? Apakah gurunya kurang persiapan atau muridnya memang tidak mau belajar atau apa? Nah, ini refleksi awalnya apa? Kita himpun. Kemudian kita rencanakan, apa rencananya? Untuk melakukan tindakan atau penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh kelas ini tadi misalnya. Kemudian implementasinya seperti apa? Nah, langkah-langkah itu kita video. Saya mohon maaf ini tidak bisa saya unggah ya, yang ini karena nggak maksimal gitu hasilnya, nggak berani lah saya nge-sharekan yang ini, kalau menunjukkan punya teman juga nggak enak begitu ya. Jadi seperti itu Bu. Tema tentang Kombel misalnya. Jadi membahas tentang kualitas pembelajaran begitu ya. Jadi di video mulai dari awal akhir sampai evaluasinya seperti apa. Itu mungkin kategorinya video yang drama tadi kan tadi ada macam-macam ya, ada beberapa macam pengambilan video, format ragam format sajian videonya, model kategorinya drama begitu ya, seperti itu. Karena ada pemeran A, B, ada aktor A, B dan seterusnya. Ada guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, guru 5 begitu ya. Seperti itu. Demikian Bu. Baik. Ini Pak dari Bu Tri Yuni
Untuk mengunggah video, terkadang ketika mau menggabungkan beberapa video yang besar ukurannya hingga melebihi 5 GB cukup sulit. Apakah ada solusi untuk memudahkan menggabungkan video yang ukurannya besar? Wah ini saya coba juga mau belajar Bu ya. Memang ya betul Bu, kadang-kadang apalagi kalau seperti kami ini hanya guru PAI begitu ya, laptopnya hanya dibekali apa ya saya sementara ini mampunya membeli laptop itu laptop Core i3 begitu ya. Mereknya apa ini Lenovo begitu. Kemudian RAM-nya juga terbatas begitu sehingga ya saya neriman begitu ya walaupun harus lama begitu renderingnya, kemudian nge-crop begitu. Ya saya terima seadanya begitu Bu ya. Saya belum menemukan dulu itu ada Bu apa ya? Aplikasi apa ya namanya apa ya Bu Zaituni? Lupa saya namanya apa ya. Tetapi ya juga begitu lama begitu renderingnya. Sehingga mungkin monggo Bapak Ibu yang lain yang tahu bagaimana menyelesaikan ini solusi. Pak Wendy? Saya menyapa. Punya nggak Pak? Ibu Zaituni monggo. Barangkali napa Bu? Ini hanya ya Pak, pengalaman saya aja. Ketika kita bisa menggabungkan melalui Camtasia, gitu ya Pak ya. Camtasia. Kemudian ya mengundangnya memang agak lama, karena kan faktor video tadi itu yang ukurannya besar tadi itu. Ya, jadi yang sabar aja ngunduhnya Bu. Ya memang begitu Bu ya. Keterbatasan kita gitu ya. Ya di situ itulah sebagai profesinya sebagai pendidik Bapak Ibu ya. Mungkin saya yakin ada lah Bapak Ibu yang tahu mungkin. Monggo. Ini Pak, ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan lagi Pak. Apakah video pembelajaran yang sudah dibuat harus izin dulu dengan atasan atau capsek? Video yang sudah kita buat apakah izin dulu dengan atasan? Ini normatif ya Bu ya, kan ada etik, ada normatif, kemudian ada gimana penghargaan begitu ya. Sebaiknya apabila itu terkait dengan hal-hal strategis di sekolah, sebaiknya kita berkomunikasi. Begitu kan tadi juga di tayangan itu kan ada apa namanya? Kolaborasi kan ya. Kalau sebentar saya cari dulu di slide keberapa tadi. Saya pernah menyebutkan ada kolaborasi. Ada kolaborasi itu di slide mendorong terciptanya budaya kolaborasi begitu ya Bu ya. Di slide ke-7 tadi kami sampaikan. Nah, komunikasi kita dengan atasan bukan dalam rangka pamer begitu kan ya? Bukan dalam rangka pamer, tetapi itu akan lebih baik apabila kita berkomunikasi misalnya. Tetapi kalau misalnya kepala sekolah sudah ngasih clue, sudah memberi clue, Bapak Ibu silahkan berkarya, unggah di PMM dan seterusnya tanpa harus berizin ke saya misalnya. Saya kira aman-aman saja begitu ya. Tetapi alangkah baiknya gitu ya. Saran ini Ibu ngapunten mohon maaf, saran sebaiknya kita berkomunikasi supaya nyaman begitu ya. Apalagi misalnya dalam tayangan video yang kita unggah itu ada hal-hal strategis yang ada di sekolah kita. Kadang-kadang walaupun satu sekolahan gitu kan ada yang perlu izin, ada yang ya silahkan lah gitu biar menjadi informasi untuk masyarakat sekitar gitu tanpa harus izin gitu kan aman. Jadi intinya kalau saya menyarankan itu lebih baik kita mengantisipasi daripada menyelesaikan sebuah persoalan ketika sudah terjadi begitu. Mungkin itu Ibu ngapunten nggih, Bu. Baik, bagaimana Bu yang tadi yang bertanya sudah jelas. Ini ada pertanyaan agak lucu sedikit Pak. Gimana Bu? Ya, apakah di PMM jika guru tidak membuat bukti karya ada sanksinya? Sanksinya Ibu tidak tampil di PMM karyanya itu ya. Betul, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada sanksi Bapak Ibu. Tidak ada. Tetapi gini Bu, Ibu Zaituni nggih, sebaiknya ya. Kita kan sebaiknya ya, kita kan ini kan kita berkorban waktu begitu ya, tenaga, pikiran juga. Seperti ini Ibu Bapak sudah mengikuti kegiatan webinar begitu. Seperti ini. Kemudian enggak ada sanksi gitu aja. Berarti kan bagaimana ya? Ibu mungkin Ibu membutuhkan
spirit atau motivasi dari yang model, jangan yang model seperti saya misalnya, atau jangan yang seperti Ibu Zaituni, cari model yang seperti apa yang sekiranya akan membangkitkan motivasi Ibu untuk berkarya di PMM begitu. Kalau saya mohon maaf sangat mengambil manfaat dari PMM itu begitu ya. Sehingga walaupun progresnya grafiknya tidak gini begitu, sedikit-sedikit saja saya berusaha untuk memanfaatkan media yang disediakan oleh pemerintah ini sebaik-baiknya begitu. Baik itu hanya menyelesaikan topik PMM ataupun seperti tadi kan saya sudah memberitahukan bahwa saya sudah mengunggah beberapa karya di PMM. Jadi memang tidak ada begitu ya, sementara ini belum ada ya Bu Zaituni ya, belum ada ini. Belum ada sanksi. Sanksi ya, mudah-mudahan tidak ada sanksi. Tetapi kami sarankan, mari Bu, kita manfaatkan media yang ada ini. Siapa tahu Ibu yang saat ini sedang terlelap ini bangun, kemudian kami terinspirasi dengan karya Ibu begitu. Kan lebih baik begitu. Itu mungkin. Jadi tidak ada sanksi karena platform ini platform untuk belajar, berkarya, dan mengajar ya Pak ya. Betul. Baik Pak, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Seumpama foto digabung-gabung seperti di YouTube atau di TikTok Pak, bisa kan diunggah di dalam bukti karya? Saya pikir tidak masalah ya, tidak ada masalah ya. Tidak foto-foto, kemudian foto 1, foto 2, foto 3, foto 4 dan seterusnya. Ya sebaiknya kemarin ya, mohon maaf Bu Zaituni ya, kemarin saya ikut kegiatan yang diselenggarakan oleh BBGP terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen. Nah, salah satu tugas kami itu membuat sebuah tayangan video itu yang berisi tentang kami mendesiminasikan kegiatan pelatihan sebelumnya. Kemudian seperti apa prosesnya dan seterusnya. Nah, di sana itu kami berbagi video tayangan, Bu. Ternyata tayangan video yang dilengkapi dengan gambar bergerak dalam bentuk video dengan yang hanya rangkaian foto-foto saja itu lebih menarik yang ada video live-nya. Artinya misalnya foto 1, foto 2, foto 3-nya video begitu. Kemudian disambung lagi foto-foto. Ternyata itu lebih menarik begitu. Artinya apa? Artinya pemirsa publik itu akan lebih terinspirasi, akan lebih tertarik dengan tayangan video kita ketika kita mau menyertakan tayangan video yang kita lakukan begitu. Nah, tetapi boleh nggak foto-foto saja? Enggak apa-apa, kan tadi kita juga sudah sampaikan di awal bahwa di bukti karya ini belum ada kriteria harus ini, harus A, B, C, D gitu, belum ada ya. Yang penting acuannya tadi itu yang di slide tadi, tidak boleh melanggar yang ditentukan tadi itu. Jadi misalnya Ibu punya 20 foto dirangkai, diberi narasi supaya jelas, dikasih subtitle gitu. Ini sedang apa, kegiatannya apa dan seterusnya. Saya kira saya kira. Dari mana Bapak Ibu? Ya, siapa tadi yang bertanya tuh Pak? Baik, ini Pak. Oh, tadi itu dari Bu Siti Maryam. Pertanyaannya foto yang digabung-gabung. Jadi boleh Bu Siti, boleh digabung-gabung kemudian dijadikan video gitu ya Pak ya, dan diunggah ke bukti karya. Ini dari Bu Hani, bagaimana caranya untuk mengetahui jumlah pemirsa Pak yang sudah melakukan di bukti karya? Ini Ibu Zaituni ya. Kalau kita unggah di YouTube saja, itu kita bisa melihat rekamnya ya. Sebentar, coba cari. Kalau misalnya kita di YouTube saja itu kan berapa kali tayangan diputar kan video kita gitu kan kelihatan ya kalau di YouTube. Tetapi kalau sudah diunggah di bukti karya itu tidak kelihatan. Ya mungkin caranya kita kembali ke YouTube-nya. Kalau dilihat di bukti karya, ya mohon maaf ya, saya share screen ya. Mohon maaf ya. Share screen ya sebentar. Mana ya? Saya share screen ini bukti karya ini.
Ada nggak Bapak Ibu? Oh, nggak ada. Nah, ini salah satu video yang di YouTube yang saya lihat begitu. Kalau kita lihatnya di Bukti Karya, ini kita tidak tahu berapa kali tayangan video ini diputar. Siapa yang like dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa kita klik ininya. Bisa klik ini. Watch on YouTube misalnya. Nah, ini bisa diketahui Bapak Ibu. Nah, ini 136 viewers 1 tahun yang lalu. Gitu. Ya, ada 14 jempol. Jadi untuk mengetahuinya bisa kita Bu, bisa kita klik watch on YouTube begitu, Bu. Nggih, ngoten nggih. Jadi bisa Jadi kita ketahui. jumlah viewernya itu lihatnya di YouTube gitu ya, Pak? Ya, di YouTube-nya. Nggih, betul, Bu. Kalau di PMM-nya kita tidak bisa Bisa kita mendeteksi lihat. gitu. Betul, betul. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan? Masih ada yang ingin ditanyakan gitu atau ingin sharing, silakan. Link absen sudah saya share di kolom chat. Sudah cukup jelas atau masih bingung Bapak Ibu? Mendingan bingung, Bu. Kalau bingung nanti kan berusaha mencari info ke tanya temannya dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Kalau langsung jelas itu nggak enak. Iya. Ini kayaknya sudah ada Pak, ada yang ingin bertanya. Gimana Pak? Monggo, monggo Sakerso. Ini sudah 20:38. Misalnya diakhiri juga monggo. Cuma sebelum diakhiri mungkin Bu Zaituni mohon izin nggih. Yang pertama saya terima kasih Bu Zaituni telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi seperti ini, berkesempatan untuk tampil. Dan Bapak Ibu sekalian peserta, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui atau apa tidak sama sekali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kombelnya Ibu Zaituni semakin ini Bu, semakin maju, semakin berkembang, semakin menginspirasi nggih. Dan Bapak Ibu sekalian juga semakin terinspirasi mudah-mudahan dengan yang ya masih belajar ya, masih belajar. Levelnya dari 1 10 masih 1 lah, masih 1 ya. Dapat memberikan inspirasi dan boleh juga untuk berkolaborasi. Saya juga punya ini Bu Zaituni, punya kombel begitu. Lain waktu mohon izin juga nanti Bu Zaitun mengisi di kombel kami ya Bu. Ya, siap, Pak. Nggih, demikian sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Sujarno sama Ibu ya, Ibu Tuti masih ada? Sudah live Pak. Udah live ya, nggih. Ya mohon sampaikan mohon maaf, mungkin masih jauh dari ekspektasi beliau-beliau. Siap belajar gitu Bu. Siap belajar, nggih, siap belajar. Nggih, matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ohan yang telah meluangkan waktunya mengisi kegiatan di komunitas Ngopi Aksi. Tibalah saatnya kita menutup acara Bapak Ibu. Mohon maaf saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya dan supportnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu absennya diisi. Terima kasih Pak.
Makasih Pak, tadi jawabannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Izin live Pak. Izin live Pak. Aduh, gimana caranya? Monggo. Udah habis. Masih ada suaranya. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon izin tutup roomnya.